Kami udah coba buat ini ya, ngerjain 2 soal. Jadi dapat tahun 2021 sama tahun 2020. Nah, sini nanti buat filenya bakal aku share ke salah satu. Nah, mungkin lanjut aja nanti bakal dijelasin sama kami ya. Mungkin yang pertama dari tahun 2020 ya. Jadi yang pertama nih soal nomor 1, diketahui sebuah trase jalan sebagai berikut. Data koordinat dan data perencanaan diberikan sebagai berikut. Nah ini kecepatan rencananya 90 km per jam. Bentar. Oh ya, belum ini ya, share screen ya. Bentar, maaf. Aku lupa. Aku kira udah. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Ya, balik ini buat soal tahun 2020. Ini soalnya diketahui sebuah trase jalan sebagai berikut. Nih, data koordinat dan data perencanaan diberikan sebagai berikut juga. Nah ini kecepatan rencananya 90 km per jam, super elevasi normalnya 2%, terus super elevasi maksimumnya 10%. Terus yang ditanyakan itu panjang trase jalan total, besar sudut, sama super elevasi. Terus tentuin nih apakah jari-jari sebesar 2000 itu bisa memenuhi syarat P untuk tikungan full circle atau enggak. Terus buat yang ini, buat yang nomor 5, besar pengurangan panjang yang terjadi pada tikungan ini masuknya setelah UTS ya. Jadi enggak masuk dalam itu sekarang. Terus habis itu yang ditanyakan lagi ada diagram super elevasi sama kemiringan melintang jalan pada titik CT. Nah, mungkin langsung aja. Jadi yang buat nomor 1 nih, kan ditanyain panjang trase jalan total. Nah, ini ada di materinya Bu Eva ya, yang pertemuan keempat. Itu ini, buat menghitung jarak panjang trasenya, itu teman-teman bisa pakai rumus Pythagoras. Jadi delta X pangkat 2 ditambah delta Y pangkat 2 di sini. Nah, dalam perencanaan ini, perhitungan trasenya ini, teman-teman jangan kepatok sama gambar tikungannya, gambar trasenya. Jadi abaikan aja gambar trasenya. Soalnya nanti kalau teman-teman ngikutin ini nanti bakal bingung sama hasilnya gitu. Oke, langsung ke nomor 1. Kan di soal ini udah diketahui ya, titik koordinat dari X sama Y-nya. Nah, ini kita cari panjang dari setiap trasenya ini. Nah, caranya sendiri itu sama kayak deadline tugas 1, tugas PGC ya. Nah, jadi caranya tuh kalau teman-teman lihat dari Excel yang tugas 1, buat nyari panjang trasenya itu dari koordinat delta koordinat X ditambah delta koordinat Y kuadrat di sini. Nah, ini dimasukin ya buat cari trase pertama, itu kan rumusnya delta X pangkat 2. Jadi koordinat X-nya ini teman-teman kurangin, jadi 350 dikurangin 100, terus dipangkatkan 2, ditambah delta Y pangkat 2. Jadi 450 dikurangin 100, dipangkatkan 2. Nah, nanti terus di akar ketemu 430,116 meter. Nah, begitu juga di trase yang kedua. Di sini, di D2-nya. Ini caranya berarti koordinat dari titik PL2 dikurangi koordinat di PL1. Ditambah PL1 ya, ditambah. Jadinya deltanya itu 625 dikurangi 350 dari ini X-nya. Kan PL2-nya itu 625, terus dikurangin
koordinat PL1X-nya itu 350. Terus delta Y-nya dicari dari koordinat PL2-nya, Y-nya itu 950 dikurangin PL1-nya itu 450. Gitu. Terus di kuadratin terus di akar, ketemu 570. Terus buat di trase ketiga sama trase keempat juga sama ya caranya. Jadi koordinat di trase ketiga dikurangin trase kedua. Terus buat nyari trase keempatnya itu dari koordinat titik B dikurangi koordinat titik sebelumnya. Jadi nanti buat mencari panjang trase totalnya itu kayak gitu ya. Teman-teman bisa pakai ini tuh prinsipnya dari prinsip Pitagoras biasa. Jadi dari delta X sama delta Y kan nanti ketemu nih panjangnya ini. Nah, terus nanti kalau udah ketemu di total semua dari trase 1 sampai trase 4 ketemu 2272,519 meter. Ini buat yang nomor 1. Nanti buat sesi tanya jawabnya di akhir aja ya. Terus lanjut ke yang nomor 2. Ditanyakan besar sudut yang terjadi pada tikungan PL1. Nah, yang ditanyakan tuh besar sudut tikungan di sini. Ini juga ada di PPT-nya Bu Eva ya. Buat nyari sudut tikungan itu, pertama kita harus tahu dulu sudut azimutnya. Azimut dari tikungan. Nah, nanti azimut dari tikungan itu bisa dicari dari ini. Kalau trase panjang trasenya itu udah ketahuan gitu. Mungkin biar lebih jelas langsung ke ini aja ya. Ini juga sama ya. Ini tuh ada di tugas PGJ deadline pertama. Jadi langsung. Jadi buat yang nomor 2 ini nentukan sudut tikungan di PL1 itu pertama teman-teman cari dulu sudut azimut di titik A. Nah, buat cari sudut azimut di titik A, itu caranya itu kita pakai arctan dari delta X per delta Y. Arctan ini kalau teman-teman pakai kalkulator pencetnya shiftan ya. Nah, ini delta X sama delta Y-nya itu dapat dari nih. Kan kita nyari titik A ya. Nah, dari titik A ini kita lihat dari jadi buat nyari delta X-nya itu berarti 350 dikurangin 100. Terus buat cari delta Y-nya 450 dikurangin 100. Nih. Nanti ketemu arctan dari delta X dan delta Y itu 35,538 derajat. Nah, setelah kita dapat azimut titik A, kita cari juga azimut di titik PL1. Nah, buat cara nyarinya itu juga sama. Kita pakai arctan delta X per delta Y. Nah, ini cara delta X-nya ini berarti dari titik setelahnya, berarti dari PL2 625 dikurangin titik yang dicari PL1 350 sama buat delta Y-nya itu 950 dikurangi 450. Gitu. Nah, setelah kita dapat nih azimut di titik PL1 itu sebesar 28.808 ya derajat. Nanti kita langsung cari sudut tikungannya. Nah, sudut tikungannya itu dicari dengan cara mengurangkan sudut yang ini, sudut yang kita tinjau ini sama sudut sebelumnya gitu. Jadi azimut besar sudut tikungan di PL1 itu nyarinya dari azimut PL1 dikurangin azimut A. Azimut A di sini. Nah, kayak tadi yang sebelumnya aku bilang di awal, teman-teman jangan matok sama gambar dari trasenya gitu. Jadi yang gambar di sini itu cuman gambarannya doang gitu ya. Jadi bukan berarti nanti bentuk tikungannya itu benar-benar nikuk bentuknya kayak gini itu enggak. Kalau teman-teman ngikutin benar-benar ini nanti malah bingung gitu. Nah, nanti dikurangin tuh sudut azimut dari PL1 dikurangin sudut azimut di A. Jadi 28,8108 dikurangin 35,538.
Nah, ini ketemu ya, ketemu sudutnya itu minus 6,7272. Nah, minus di sini itu menunjukkan arah tikungannya. Nah, minus ini kan minus ya, berarti tikungannya itu belok ke arah kiri. Kalau positif berarti beloknya ke arah kanan gitu. Terus misal kalau teman-teman disuruh nyari sudut azimut di titik PL2 misal, berarti nanti teman-teman nyari azimut di PL3 sama di azimut PL, bentar. Azimut di titik PL2 sama di PL1. Nah, jadi kalau misal ditanyain PL2, berarti cari azimut PL2 sama PL1. Kalau di PL3 berarti PL3 sama PL2 gitu. Itu buat yang nomor 3 ya, nomor 2 ya. Terus selanjutnya kita yang nomor 3 itu kita diminta nyari desain untuk jari-jari sepanjang 2000 meter. Nah, pertama kita tulis dulu data-data yang diketahui gitu, yang dari soal. Ini dari soal itu ada data kecepatan rencananya itu 90 km per jam, terus super elevasi normalnya itu 2%, sama super elevasi maksimumnya itu 10%. Nah, ini kenapa 10%? Ini soalnya tahun 2020 tuh masih mengacu ke pedoman yang lama ya. Nah, nanti dimasukin. Nah, kalau kita mau mencari ED, itu kan kita perlu parameter Fmax, terus DD, sama Dmax ya. Nah, itu dicari bertahap. Pertama kita cari dulu Fmax-nya. Fmax-nya ini karena kecepatannya itu 90 km per jam. 90 km per jam itu kan di atas 80 km per jam ya. Jadinya kita pakai yang rumusnya itu minus 0,00125 kali VD ditambah 0,24. Kita masukin dengan VD-nya itu 90. Nah, ketemu nanti 0,1275. Ini buat Fmax-nya ya. Nah, semisal jadi nanti teman-teman lihat dulu ya. Fmax-nya itu kayak yang udah kita asistensiin ya. Fmax itu nanti dilihat rumusnya itu dilihat berdasarkan kecepatan rencananya. Kalau kecepatan rencananya di atas 80 berarti nanti pakai yang ini. Kalau yang kurang dari 80 berarti nanti pakainya yang ini, min 0,0065 ditambah 0,192 gitu ya. Nah, kita udah dapat buat Fmax-nya, terus kita cari DD-nya. DD-nya itu rumusnya dari 1432,4 dibagi RD. RD itu jari-jari rencananya itu kan 2000. Dibagi terus ketemu 0,7162. Nah, setelah kita dapat DD-nya, selanjutnya kita cari Dmax-nya. Dmax-nya itu rumusnya 1819113,53 dikali Emax ditambah Vmax. Nah, ini Emax-nya ini sesuai soal itu 10%. Nah, nanti dimasukin 10% ditambah Fmax-nya itu tadi berdasarkan perhitungan ya. Itu ketemu 0,1275 sini. Terus VD-nya sesuai dengan soal itu 90. Nah, dikuadratkan 5,109. Terus kita yang terakhir nih cari ED-nya. Jadi elevasi defense itunya, super elevasi maksimum desainnya ini dari minus Emax dikali DD kuadrat per Dmax pangkat 2 ditambah 2 kali Emax kali DD kali Dmax. Dibagi Dmax. Emax-nya tadi 0,10, terus DD-nya itu ketemu 0,7162 ya. Dimasukin, dipangkatin, terus dibagi Dmax-nya itu 5,109. Mana tadi ya? Nah, ini. Terus ditambah 2 kali 2 kali Emax-nya tadi 0,10
terus dikali DD-nya tadi 0,7162 dibagi Tmax-nya 5,109. Dihitung ketemu elevasi desainnya itu ternyata super elevasi desainnya itu 0,026. Jadi ED-nya itu sebesar 2,6% gitu. Nah, selanjutnya itu bakal dijelasin sama Mbak Nuya ya. Buat Mbak Nuya boleh langsung aja. Oke, makasih Mas Fardi. Mungkin aku izin ngelanjutin ya buat soal selanjutnya itu nomor 4 dan seterusnya. Aku share screen dulu. Kelihatan belum ya? Share screen aku udah kelihatan belum? Oke. Sudah, Mbak. Oke, mungkin lanjut ya buat pembahasan soalnya. Kebetulan yang dari aku itu menggunakan Excel itu nomor 1, nomor 2 udah sesuai ya sama yang kayak Mas Farki jelasin tadi. Nah, ini bisa dihilangin aja biar 2,6. Terus lanjut lagi untuk soalnya itu sendiri, sebentar. Soalnya itu Oke, untuk tugasnya itu sendiri tuh soal aku lanjut ke yang nomor 4. 4 itu adalah tentukan apakah dengan jari-jari rencana atau RD 2000 meter tikungan tersebut dapat direncanakan sebagai tikungan full circle berdasarkan persyaratan nilai P. Dengan catatan LS yang digunakan adalah LS terpanjang dari LS berdasarkan lama waktu perjalanan di lengkung peralihan dan LS berdasarkan tingkat perubahan kelandaian melintang jalan. Nah, itu tuh sebenarnya kalau yang berdasarkan tingkat perubahan kelandaian melintang jalan itu di pedoman lama ya. Untuk pedoman terbaru itu kita makainya itu ada di laju rotasi dan lengkung peralihan. Terus bisa langsung dihitung aja. Yang pertama kan diketahui kalau RD-nya itu 2000 meter. Terus yang ini teman-teman abaikan aja ya, tapi sekedar buat pengetahuan kalau misalnya dulu tuh untuk menentukan apakah tikungan tersebut bisa digunakan atau direncanakan sebagai tikungan full circle, itu ada juga yang berdasarkan lama perjalanan untuk menentukan LS-nya dan perubahan kelandaian dengan rumus seperti ini. Mungkin ini bisa kita lewatin aja ya karena sekarang kita menggunakan pedoman baru yaitu berdasarkan laju rotasi sama lengkung peralihan. Mungkin lanjut ke berdasarkan laju rotasi, ini kayak deadline teman-teman yang pas di full circle ya untuk menentukan LS-nya. Itu yang pertama berdasarkan laju rotasi itu rumusnya adalah 0,278 dikali E2 dikurang E1 dikali sama kecepatan rencananya. Untuk E2 itu sendiri adalah yang ini yang apa tuh namanya maksimumnya terus dikurang sama S1 tuh normalnya dikali sama kecepatan sebentar kayaknya ini clear deh. Oke, Oke, terus udah dihitung, ini dibagi 0,025 itu yang sudah ditentuin ya untuk nilai RE-nya. Kayak yang udah dikasih tahu juga untuk nilai R di tugas sebelumnya yang teman-teman kerjain. Terus lanjut lagi udah dihitung nanti dapatnya 46,107 meter. Ini untuk berdasarkan laju rotasi. Terus teman-teman hitung lagi untuk panjang lengkung peralihan. Berdasarkan lengkung peralihan itu rumusnya itu karena kan di soal ini tuh sebenarnya menggunakan pedoman lama ya. Jadinya untuk
nilai W, N1, terus tuh nilai BW-nya itu tuh nggak diketahui. Di sini aku asumsiin untuk penggunaan biar menggunakan pedoman terbaru gitu. Untuk nilai W itu sendiri kan ini kan kecepatannya 90 km per jam ya. Untuk 90 meter per jam itu tuh diperkirakan tuh untuk 4/2T untuk jalannya dengan lebar 3,5. Nah, itu jadinya langsung aku asumsiin untuk nilainya itu 3,5. Terus N1-nya itu kayak yang udah dijelasin ya teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat kalau dia 4/2 berarti untuk jumlah lajur rotasinya itu sebesar 2 lajur. Kemudian untuk nilai ininya itu teman-teman nih, teman-teman kelandaian relatif maksimumnya itu teman-teman lihat di sini. Dengan kecepatan 90 km per jam itu sebesar 0,47. Kemudian untuk nilai BW-nya atau nilai faktor penyesuaian itu disesuaikan juga dengan ini ini kegeser ya, seharusnya kayak gini. Nah, ini 2 itu nilai faktor penyesuaiannya itu 0,75. Terus tinggal teman-teman masukin ke rumus yang kayak udah dijelasin juga di deadline tugas FC, itu berarti tinggal dikaliin, berarti W dikali N1 dikali sama ED-nya atau super elevasi desainnya sebesar, oke ini aku run up-in ya yang buat ED-nya biar enggak kayak koma-koma banyak gitu. Soalnya yang di sini aku kan 2,6 terus aku run up-in. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak mau di run up gitu. Untuk nilai ininya tinggal diganti aja. Nanti selisihnya juga bakalan tetap dikit gitu. Terus untuk nilai LS-nya udah dihitung, ini kan dibagi sama nilai dari ininya, apa tuh namanya, kelandaian relatif maksimum, terus dikali sama nilai BW-nya. Nanti dapat 29,121 meter. Terus LS yang digunakan adalah LS maksimum. LS maksimum di sini tuh berarti kita mencari maksimum antara berdasarkan laju rotasi sama panjang lengkung peralihan. Kalau yang dulu itu kita ngelihatnya dari lama perjalanan sama perubahan kelandaian. Itu untuk pedoman yang lama. Tapi ini aku ngerjain sesuai pedoman terbaru gitu. Terus nanti dapat LS digunakan 46,107 meter. Terus teman-teman cek persyaratan untuk menggunakan apakah dengan jari-jari rencana 2000 meter itu tuh bisa digunakan untuk tikungan tipe FC. Dengan prasyarat itu adalah LS yang digunakan itu lebih kecil dari 1/2 6 detik kali VD atau VR-nya atau kecepatan rencananya. Terus tinggal teman-teman bandingin aja. Ini kebetulan hasilnya segini ya, LS-nya itu teman-teman ini teman-teman linkin aja ke sini. Ini tuh karena aku round up-in terus ya. Kalau mau diempatin juga nggak apa-apa. Nanti hasilnya juga bakalan sama aja sebenarnya. Cuman di penulisannya doang di bagian sini. Terus ini juga 1,2 dikali 6 per 3.600 kali sama 90 adalah kecepatan rencananya gitu. Terus nanti ini udah oke bahwa LS kita itu kurang dari setengah kali 6 detik kali VD. Itu untuk persyaratan yang pertama. Terus kita ngecek lagi, kan tadi untuk di soalnya itu kan disebutkan berdasarkan persyaratan nilai P. Ini berdasarkan nilai persyaratan P kayak yang teman-teman udah kerjain juga. Kalau untuk FC itu apabila LS kuadratnya per 24 RC atau nilai P-nya itu kurang dari 0,25 meter gitu. Teman-teman masukin aja nilainya dapat 0,04 meter, itu kan kurang dari 0,25 meter. Berarti untuk tikungan dengan jari-jari rencana sebesar 2000 meter itu bisa menggunakan tipe tikungan full circle gitu. Ini untuk yang nomor 4-nya. Terus yang nomor 5, oke yang nomor 5 tuh kebetulan, nomor 5, berdasarkan pengurangan panjang yang terjadi pada tikungan sebelum dan sesudah, besarnya pengurangan ya, panjang yang terjadi pada tikungan sebelum dan sesudah dilengkung. Mungkin ini sebenarnya kemungkinan nggak bakal keluar, tapi biar untuk kayak informasi aja ke teman-teman gitu. Kalau caranya itu tuh teman-teman tinggal menghitung besarnya pengurangan itu tuh teman-teman ngitung kontrol tikungannya dengan cara yang kayak udah dijelasin ya. Itu teman-teman
rumus TC tangan circle-nya itu RC tan 1/2 dari sudut yang teman-teman dapat. Terus TC-nya dapat nanti sebesar 117,54 meter, EC-nya juga teman-teman lanjutin lagi dengan rumus yang sama kayak tugas sebelumnya, terus LC-nya juga dapat. Terus tinggal teman-teman kontrol panjang tikungan, kan untuk nilai itu tuh sendiri tuh kalau kita udah benar untuk tikungannya itu, untuk 2 dikali TC itu pasti lebih besar dari nilai LC-nya. Ini udah dihitung terus udah dapat ya untuk nilai kontrol panjang tikungannya, udah oke. Terus lanjut ke pengurangan panjang yang terjadi. Ini sebenarnya tuh nggak bakalan keluar ya. Terus sebenarnya tuh lebih ribet, lebih banyak, tapi gampangnya itu sepemahaman aku untuk pengurangan panjang yang terjadi itu tinggal mengurangkan antara 2 TC dikurang sama LC-nya. Ini nanti dapat 235,0 ini, yang ini 2 kali TC-nya itu dikurang sama nilai LC-nya. Nanti dapat sebesar 0,314 meter. Ini untuk pengurangan panjang yang terjadi. Tapi ini tuh kemungkinan nggak ditanyain ya, soalnya ini emang materi setelah UTS. Terus lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu diagram superelevasi. Teman-teman disuruh untuk ngegambar diagram superelevasinya. Di sini aku udah ngebuat ya untuk diagram superelevasinya. Nah, dengan memasukkan kontrol-kontrol dari kontrol panjang tikungannya tadi, dari kontrol tikungan. Ini kan untuk nilai TC-nya 117. Bentar, kok ini jadi 117,54, seharusnya TC 234 LS. Sebentar, ini kayaknya kenapa salah ya? Oke, ini tinggal teman-teman masukin aja buat nilai dari kontrol tikungannya kayak yang udah teman-teman kerjain ya. RC-nya 2117. Mungkin ini aku udah apa ini bukan PDF yang terbaru ya? TC 117 harusnya 30. Oke, nanti mungkin aku benerin dulu ya. Ini kayaknya gambarnya masih ada yang rada keliru buat di acatnya. Nanti dikirim filenya yang udah benar. Untuk nilai TC-nya nanti teman-teman tinggal masukin aja kayak yang udah dijelasin di tugas sebelumnya itu. Untuk nilai TC teman-teman masukin sesuai perhitungan. Terus nanti menghitung 2/3 LS-nya sama 1/3 LS-nya. Untuk 2/3 LS itu ditarik dari garis ujung ke luar tikungannya, kemudian 1/3 LS itu dari ujung ini masuk ke dalamnya untuk 1/3 LS-nya. Terus nanti udah dapet untuk oke, ini tinggal digeser nanti ditambahin. Dan karena tadi kan untuk sudut teman-teman itu tuh dapatnya negatif ya. Negatif berarti beloknya ke arah kiri. Jadinya untuk di luar tikungan itu bagian kanan jalan dan bagian dalamnya itu kiri jalan karena belok ke kiri. Terus tinggal teman-teman gambar ya kayak biasa. Saran aku sih berlatih buat ngegambar manual gitu. Karena kan nanti kalian buat ujiannya tuh ngegambar manual gitu. Nah, ini kayak yang udah diajarin juga buat cara memikirnya negatif 2. Ini karena di sini negatif 2 dengan negatif 2, kemudian di sini karena kanan jalannya itu sebesar oke, ini clear juga nih. Negatif 2, terus yang ini dari sini ditarik garis sampai ke 1,73 ya. EX-nya 1,73, kemudian nanti untuk ED-nya juga dilanjutin sampai ke bagian selanjutnya gitu untuk superelevasinya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ditanyain kemiringan melintang jalan pada titik CT. Untuk itu sendiri tuh teman-teman sebenarnya bisa langsung menggunakan kayak rumus EX. Rumus EX itu sendiri kan kayak yang udah ditugas itu adalah 2/3 LS dikali sama ED ditambah EN-nya, superelevasi desainnya sama E normalnya dibagi sama LS dikurang sama E normal. Itu nanti bakalan dapet sebesar 1,071349. Tapi teman-teman juga bisa menghitung menggunakan perbandingan segitiga gitu. Teman-teman tinggal kemiringan TC, sebenarnya itu nanti kemiringan TC karena ini kan cuman
kayak berkebalikan gitu doang ya. Kemiringan di TC itu bakalan sama aja dengan kemiringan di CT. Caranya itu teman-teman tinggal, kan ini 4,61. 4,61 itu tuh dari gambar, teman-teman lihat untuk di bagian TC ya. Bagian TC itu kan untuk tingginya itu sendiri itu kan dari sini ini 2,61 sampai dengan bagian ini 2. Untuk bagian ini kan dari sini sampai ke sini untuk tingginya. Nah, itu jadinya dari 2, ini kan 2 ya, 2 ke 0 itu ada nilainya 2, terus dari 0 ke 2,61. Jadinya itu ada sepanjang 2 ditambah 2,61. Dapatnya itu 4,61. Terus ini untuk nilai LS-nya. Teman-teman tinggal masukin nilai LS. Karena dari sini sampai ke titik sini. Terus tinggal X yang teman-teman cari untuk kemiringannya, kemudian yang ini tuh bagian di yang sininya. Nyampe titik TC. Gitu, buat sampai titik TC. Ini kan 30, sedangkan yang dicari nanti di bagian kemiringan TC-nya. Terus tinggal teman-teman kali kayak biasa ya. Berarti yang ini kan dikali silang C231, yang ini 4,61 dikali sama 30, dibagi sama 46,107. Nanti dapatnya segini. Tuh hasilnya bakalan tetap sama juga kayak gini. Terus ini kan buat TC. Sebenarnya kalau teman-teman paham, TC itu bakalan sama aja sama CT. Atau bisa juga teman-teman menggunakan kayak gini. Ini yang perbandingan, ini kayak uraian dari sini nih. Kalau ini kan dipanjangin terus rumusnya. Kalau yang ini tuh kayak biar jadi perbandingan segitiga. Jadinya teman-teman tinggal normal ditambah desainnya per LS sama dengan X per 2/3 LS. Lebih mudah menggunakan rumus ini sih. Soalnya teman-teman tinggal menambahkan EN ditambah ED, berarti kan 2,6 ditambah sama 2. Dapatnya segini nanti. Ini tuh karena dimunculin banyak ininya ya. Nah, 2,6. Terus LS yang teman-teman gunain, terus nilai X-nya dibagi 2/3 LS. 2/3 LS itu dapatnya dari sini. Nih, 2/3 LS-nya. Terus nanti dapat nilai X-nya segini. Ini untuk nilai X-nya. Tapi kan untuk nilai X itu tuh dari titik dari bawah sampai ke titik atasnya. Itu dari -2 gitu ngitungnya. Dapatnya segini, 3,07134. Sedangkan kita kan hanya mau tahu mana nih, CT. Nah, bagian CT itu berarti kan dari sini sampai sini berapa kemiringannya. Itu berarti dikurang sebesar dari titik -2 ini ke 0. Itu sebesar 2. Jadinya teman-teman kurangin aja ini. Ini kan dapat 3,071, maka untuk nilai X kemiringan di CT-nya itu tuh dari hasil perhitungan ini tadi dikurang 2 gitu. Nanti hasilnya juga 1,071. Itu sama aja sih, bebas teman-teman mau gunain yang mana. Penting dikasih keterangan ini untuk kemiringan CT gitu. Tapi biasanya enakan pakai yang ini sih. Aku dulu pakai yang ini. Soalnya nggak ribet dan nggak harus nambah-nambahin banyak gitu. Dan udah tertulis. Mungkin kayak gitu sih dari aku penjelasan nomor 4 sampai nomor 7 gitu. Mungkin aku kembaliin ke Farki. Oke, aku izin masuk ya. Jadi tadi kan udah dijelasin yang soal tahun 2020 sama Mbak Nuya sama Mas Farhi. Nah, di sini aku mau ngejelasin yang soal tahun 2021. Mungkin langsung aja kali ya. Nah, jadi buat soal tahun 2021 ini ada 3 soal. Nah, nanti aku mau ngejelasin yang soal nomor 1 sama nomor 2. Mungkin langsung aja. Yang soal nomor pertama itu disediakan gambar, terus Anda diminta untuk membuat trase jalan dari titik A ke titik B. Pertimbangan apa saja yang Anda gunakan untuk menentukan trase yang dipilih. Nah, terus aku udah buat jawaban kayak gini. Yang pertama itu kalau dilihat dari
gambarnya kan ini ada kontur, terus ada dibikin jalan kayak gini. Nah, itu tuh yang pertama dipilih jarak terpendek untuk membuat trase dari titik A ke B supaya biaya yang digunakan tidak terlalu besar atau minimum. Namun tetap mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan dari pengendaranya. Terus kan di sini ada gambar kontur-kontur kayak gini nih. Mesti yang kedua tuh yang dipertimbangin itu konturnya. Konturnya tuh berpengaruh sama perencanaan trase. Dengan memilih jarak dari A ke B yang terpendek, yaitu berupa jalan lurus kayak gini, itu tuh eh, mengurangi kenyamanan sama keamanan dari pengendara karena elevasinya curam. Kenapa tahu elevasi curam? Soalnya konturnya tuh rapat-rapat kayak gini. Terus solusinya yaitu dengan membuat trase sejajar dengan kontur atau mengikuti garis konturnya. Kayak gini. Nih, kan mengikuti garis konturnya gitu. Terus yang ketiga, dipilih kelandaian minimum. Dengan perencanaan yang mengikuti garis trase kayak ini kan mengikuti garis trase, itu nanti akan didapat kelandaian jalan yang minimum juga. Di mana kelandaian minimum itu nanti berkaitan sama galian sama timbunannya. Semakin landai jalan, timbunan dan galiannya itu akan semakin minimum. Kayak gitu. Terus buat soal yang kedua, untuk jalan bebas hambatan antar kota di medan bukit dengan volume lalu lintas desain sebesar 5.350 SMP per jam, tentukan elemen kriteria desain utama sama elemen kriteria desain teknis. Nah, di sini tuh kriteria desain utama tuh ada dua, kecepatan desain sama kelas penggunaan jalan. Ini juga bisa dilihat di sini. Ini buat elemen-elemennya, tapi dari peraturan itu ditetapkan desain utama, kriteria desain utama itu kecepatan desain sama kelas penggunaan jalan. Terus dilihat dari sini kan jalan bebas hambatan antar kota. Nah, jalan bebas hambatan antar kota itu di sini terus juga perbukitan ya, perbukit. Ini kan bukit. Nah, itu tuh kalau dilihat dari sini jalan JBH terus perbukitan itu kecepatannya 70 sampai 110. Terus buat kelas penggunaan jalannya kalau JBH itu kelas jalan 1. Terus buat kriteria desain teknis itu ada tipe jalan, dimensi jalur, bahu jalan, median jalan, jenis perkerasan sama ruang jalan. Nah, tipe jalannya ini kan JBH sama kayak di tugas kalian itu mesti 4/2T kalau JBH. Terus buat yang kriteria desain teknis itu bisa dilihat di tabel ini 53. Di sini tuh kan tadi ada volume lalu lintas desain sebesar 5.350. Nah, terus di sini kan tipe jalan sama dimensi jalurnya itu berdasarkan volumenya 4/2T sama 2 kali 5,5 itu dapat dari sini. Kan tipe jalannya itu kan yang ini. Ini tuh 5.350 itu volume lalinya. Dapat dari sini. Tipe jalannya kan 4/2T. Terus dapat lebar jalurnya itu dari sini. Karena ini 5.350 di kolom ini, jadi pakainya yang 2 kali 5,5. 2 kali 5,5 itu kan karena 4/2T, jadi ada 2 Apa? jalur. Ada 2 jalur. Oke, Per Mas. jalurnya itu OTW. 5,5. Tuh, terus buat bahu jalannya itu ada. Median jalannya juga mesti ada. Kalian bisa lihat di pedoman ya. Terus buat jenis perkerasan ini kalian kan belum masuk ke materi ini. Nanti paling kalian milih aja kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu di ini di desain perkerasan di sini kalian bisa milih salah satu aja. Terus buat yang ini ruang jalannya itu kalian juga bisa pilih salah satu, Rumija, Ruasja, Rumaja. Itu juga ada di pedoman sama PPT-nya Bu Eva. Mungkin buat penjelasan nomor 1 sama nomor 2 cukup dari aku.
Nanti bakal dilanjut sama Mas Bagus. Oke, mungkin buat nomor 3 aku bakal jelasin ya. Soalnya tuh ini dengan menggunakan elemen kriteria desain pada nomor 2 dengan sudut tikungan sebesar 5%, tentukanlah A, jari-jari minimum untuk kondisi tersebut. B, desain tikungan FC dengan jari-jari desainnya itu 1.500 meter atau 1,5 kilo. Terus C, gambar tikungan dan juga diagram super elevasi. Terus yang terakhir itu ada menentukan besar kemiringan melintang pada titik TC dan CT sertakan gambar. Oke, mungkin di sini aku pakai Excel biar biar cepat ya. Yang pertama tuh tadi berdasarkan soal yang nomor 2 itu diketahui fungsi jalannya itu arteri primer, terus medan jalannya itu bukit, lokasi jalan itu di antar kota, sama jenis jalan 4/2 terbagi jalan bebas hambatan. Oke, terus tadi juga udah diketahui juga buat ini FD-nya kan 110 ya, ambil paling gede. Tadi kan antara berapa 70 sampai 110 itu diambil yang paling gede. Biar nanti kecepatan yang rendah pun juga bisa gitu loh. Bisa masuk. Terus tadi kan sempat dijelasin juga bahwa buat ini lebar lajurnya itu ada 2 kali 5,5 ya. Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya tuh satu jalur itu ada 5,5 meter gitu. Jadi kan ini ada dua jalur, jadinya 2 kali 5,5. Berarti satu lajur itu 5,5 dibagi 2, yaitu 7,5 meter. Terus ini dihilangin aja, soalnya kan kita ngikut sama soalnya itu dikasih 2,75, berarti kita pakainya yang ini, bukan yang 3,5. Terus buat lebar jalur itu berarti kan tadi kan 4/2 terbagi ya, berarti ada 4 lajur. Berarti 4 kali 2,7 jadinya 11. Oke, terus super elevasi maksimum 0,08 atau 8% udah didapat dari tabel. Terus buat E normalnya itu sama 0,02%. Terus sudut tikungannya tadi di soal 5% ya. Terus landai relatif mungkin ini nggak usah dicari juga nggak apa-apa sih, nggak berpengaruh juga. Tapi kalau mau cari juga nggak apa-apa. Di sini tabel ini. Berarti kan tadi kecepatannya 110 km ya. Berarti kita pakai yang 244. Oke, buat cara pengerjaannya kayak tugas 3 gitu. Pertama kita cari R-min atau jari-jari tikungan minimum. Rumusnya itu kayak gini. FD kuadrat dibagi 127 dikali Fmax tambah super elevasi maksimum. Tadi kecepatannya udah dapat, terus Fmax-nya itu ini ya, jangan pakai yang tabel tapi pakai yang perhitungan. Karena ini FD kita lebih dari 80, berarti kita pakai yang rumus ini. Nah, tinggal masukin F-nya, didapat ini F tabelnya itu 0,1. 0,1 berapa? 0,1025. Terus ini tadi Max-nya. Terus kita masukin ke rumus, didapat hasilnya 522,058 meter buat R-min. Terus kita cari juga R-min berdasarkan tabel. Jadi kan kecepatannya 110 ya. Berarti Max-nya 8, berarti buat jari-jarinya tuh minimum 500. Berarti kita harus desain jari-jari lebih dari yang 522. Tadi kan diminta buat ini ya 1.500, berarti udah memenuhi gitu, udah lebih dari ini. Tadi soalnya tuh yang nomor pertama itu R-min, berarti ini udah selesai ya buat R-minnya. Terus sekarang tinggal yang B, desain tikungan FC dengan R design 1.500 meter.
Ini nih. Ini tadi kita pertama cari ED-nya dulu. Cari ini dulu, derajat kelangkungan desain yang udah kayak tugas sebelumnya, tinggal dimasukin aja. Ini RD-nya 1500 didapat 0,955. Terus buat derajat kelangkungan maksimum atau Dmax itu ini rumusnya tinggal dimasukin didapat 2,74. Terus support elevasi desain tinggal masukin. Ini rumusnya di ini ya, diingat-ingat. Soalnya nggak ada di mana? Nggak ada di pedoman gitu. Kalau misal open pedoman. Jadi harus ingat-ingat jangan sampai salah min atau ini nggak dipangkatin atau apa. Soalnya dulu aku juga gitu. Kelupaan ada yang nggak dipangkatin gitu. Jadi nanti ke bawah juga salah semua. Terus buat ED itu didapat setelah masukin semua didapat 0,046 atau 4,6%. Terus kita cari juga berdasarkan tabel. Tadi kan udah 1500 ya buat jari-jarinya. Terus kita tarik ke kanan sesuai dengan kecepatan kita. Ini kan 110, berarti buat super elevasinya itu 3,9. Oke. 3,9 dimasukin, terus kita cari yang paling maksimum antara 4,6 sama 3,9. Ya 4,6 gitu. Terus sudah dapat tadi 4,6, tinggal kita cari LS. Itu ada berapa? Ada 3 ya berdasarkan rumus, ada 2 berdasarkan tabel 1. Ini rumusnya buat cari yang pertama itu LRR, itu rumusnya kayak gini. Ini E2-nya itu udah dapat dari tadi ED yang udah dipakai 4,6. Terus ini min, terus S1-nya itu min 2. Karena apa? Karena E normal itu pasti min 2 gitu loh. Pada jalan normal itu E-nya min 2. Jadi nanti ditambah di sini 4,6 ditambah 2 kali F-nya berapa. Dibagi dengan R-nya itu tadi kan ini ya lebih dari 80. Berarti pakai yang 2,5. Kalau misal kurang dari 80 kayak 70, 60 berarti pakai yang 3,5. Tinggal dimasukin didapat hasilnya itu 80,726 meter. Terus buat panjang lengkung peralihan itu rumusnya kayak gini ya, diingat-ingat juga. Ini tinggal lihat sih di buku pedoman. Dicari aja kayak tugas kemarin, didapat 61,702. Terus buat LS tabelnya itu ini kan tadi 110, kita pakai yang 4 lajur, bukan yang 2 lajur. Kita pakai 4 lajur berarti pakai yang 50. Kita masukin, terus kita cari yang paling maksimal antara ini LRR, LS sama LS tabel. Itu yang paling maksimal yang mana? Ternyata yang paling maksimal itu yang 80,726 meter. Oke, terus kita cek nih, ada 2 persyaratan. Yang pertama tuh LS harus kurang dari setengah kali 6 detik dikalikan dengan kecepatan desain. Ini tuh ini kan kecepatan desain kan satuannya kilometer per jam ya, berarti harus samain semua. Jangan pakai detik, tapi pakai jam juga. Nah, 6 detik itu sama dengan kalau misal buletin ke jam itu 6 dibagi 3.600 detik gitu. Nanti dikali 110 dikali setengah. Dia dapat kayak gini, hasilnya udah oke. Ini pakai les yang tadi ya, yang dipakai. Terus buat syarat yang kedua itu ini LS kuadrat dibagi dengan 24 RC. Itu harus lebih dari berarti harus kurang dari ini, kurang dari 0,25. Soalnya kita harus pakai FC. Gitu, dimasukin tadi semuanya didapat 0,18. Ini kurang dari 0,25, berarti udah benar menggunakan FC gitu. Kalau lebih dari berarti pakai SCS. Terus nanti kita nyari juga buat parameter tikungan itu ada 1, 2, 3. Ada 3, 4 sama X. Ini TC rumusnya udah ada kayak gini, tinggal dimasukin. Didapat 65,49. Terus EC dimasukin juga nih. Ini betanya tuh sudut tikungan kalian berapa? TC ini, RC itu jari-jari desain. Terus buat LC tuh ini berarti B-nya itu sudut tikungan sama jari-jari desain. Didapat 130,9 meter. Terus kita cek nih di kontrol 2 TC harus lebih dari LC. Udah dimasukin, hasilnya udah oke. Terus kita cari EX-nya juga. Ini rumusnya udah ada kayak gini. Didapat 2,4 gitu. Terus
Ini kan udah ya, desainnya udah aman. Terus ke gambar mana ya? Nah ini kan diminta buat gambar tikungan dan diagram superelevasi ya. Ini tuh ada diagram superelevasi kayak tugas 3. Pertama tuh kalau mau gampang tuh ya, kalian bikin dulu TC-nya berapa, dimasukin angkanya. Ini kelupaan belum aku input angkanya. Terus ini dibikin juga 2/3 LS sama 1/3 LS, dimasukin juga angkanya berapa. Ini juga di sini di kedua sisi gitu ya. Terus kalian apa namanya bikin kayak gini nih, pakai penggaris juga biar presisi. Dibikin apa garis putus-putus gitu ke sini, terus ke bawah. Berarti ada 1 buat ED, 2 buat EX, 3 buat ini E yang 0%, 4 buat E normalnya, terus 5 buat yang ED-nya gitu. Berarti harus ada 5 garis apa namanya garis bantu gitulah namanya. Terus yang ini juga ditarik nih. Yang ini tarik ke bawah, yang ini juga tarik, yang ini tarik, ini juga sama gitu. Nanti dihubungi nih dari sini tarik ke sini, terus kalian tanda ini di -2. -2 ini tuh di sini harus dari sini tuh harus ditarik ke sini ke bagian ini dan melewati ini 0. Berarti tarik terus ini juga dipastiin di apa? Dipastiin lagi kalau di sini tuh nanti tabrakan sama yang EX gitu ya. Di sini terus kalian buat juga yang bawahnya. Itu yang bawah itu ke yang ini ke 0, kalau yang atas tuh ke -2%. Tarik terus ini disambung-sambungin juga. Ini jangan lupa dibikin putus-putus ya. Itu terus ini juga putus-putus, harusnya putus-putus ini. Habis itu dimasukin di input EX-nya, ED-nya, E-nya, ke normalnya gitu. Dimasukin. Jangan lupa yang bawah itu min ya, yang atas itu plus. Terus kalian juga gambar yang di bawahnya. Ya usahain kalau misal besok kalian gambar tuh ini rada dipanjangin gitu ya, biar nanti nggak apa ya kayak gini nggak tabrak-tabrakan gitu. Ada space buat kalian gambar jalannya gitu. Ini kan di sini kan masih 2 ya, -2 semua. Berarti ini -2, sisi kanan -2, sisi kiri -2. Terus di sini tuh kalian juga tarik garis ke bawah. Ini kan di sini kan berarti yang sisi karena di sini tuh nggak disebutin jalannya belok ke kanan atau kiri, berarti ini bebas ya. Dari kalian asumsinya mau ke kanan atau kiri. Ini dari aku belok ke kanan. Ini berarti di sini tuh yang 0 itu yang di kiri jalan. Nah, di sini 0, terus di kanannya tuh yang -2. Terus yang di sini tuh berarti pakai yang EX ini. Ini kan tabrakan terus tarik ke kiri itu 2,4 ya. Terus yang ini juga harusnya ini ada nih -2,4. Ini juga ini sama-sama -2,4 berarti garisnya itu kayak gini, miring. Terus di sini juga ini berarti kan sama-sama yang kiri itu plus 4,6, yang bawah min 4,6. Ini berarti miring juga garisnya. Terus juga di sini ingat-ingat jangan sampai ini kebalikannya ini. Berarti ini harus mengulang dari sisi yang sebelah sini gitu. Ini masih sama kayak ini, terus yang ini sama kayak ini, yang ini sama kayak ini, dan yang ini sama kayak ini gitu. Tinggal di masukin buat persenannya gitu biar lengkap. Oke gitu mungkin. Jangan lupa ini dimasukin juga angka-angkanya. Oke, terus ke tikungan ya, yang sudutnya 5%. Kalian bikin tikungan kayak biasa, kayak di tugas 3. Mungkin bikin ini dulu kayak gini, terus nanti tikungannya tuh di garis dari sini ke sini. Usahakan presisi ya, atau mungkin di skalain gitulah. Atau kalau ribet juga gambarin asal juga nggak apa-apa. Yang penting nanti ada keterangan angkanya gitu, angkanya berapa sama masuk akal gitu. Jangan sampai ini 27,2 tuh narik garisnya tuh dari sini ke sini, sedangkan TC-nya tuh 65 cuma segini doang gitu. Yang penting harus masuk akal gitu. Ini dimasukin juga ini LS 1/3 di sini, terus 2/3 di sini, terus ini LS-nya dikasih keterangan berapa. Terus TC-nya berarti kan dari titik ini pertemuan lengkung sama ini ya terasanya sampai ke titik puncaknya ini.
Terus EC-nya juga dari ini titik puncak ke lengkungnya berapa dimasukin sesuai data di perhitungan yang udah kalian bikin di sini nih. TC, EC sama LC. Nah, terus sudutnya jangan lupa dimasukin. Ini kayak layangan pokoknya ya. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti ini kan 5, berarti ini masing-masing dibagi 2, 2,5, ini 2,5. Jangan lupa sudutnya dikasih keterangan juga. Terus di sini tuh ada ini nih LC-nya juga di apa? Dimasukin juga angkanya berapa biar Bu Eva tahu ini berapa gitu. Pokoknya dimasukin aja deh angkanya. Sama gambarnya tuh kalian narik ininya apa bagiannya tuh harus tepat gitu ya. Jangan sampai terlalu panjang atau terlalu pendek. Nyesuaiin tadi dipikir-pikir buat selisihnya juga. Ini sama ini berapa, ini sama ini kan harusnya ini harusnya lebih panjang lagi nih. Segini mungkin biar lebih masuk akal gitu. Kalau kayak gini mungkin sama ini mungkin bisa 30-an, ini 27 gitu. Ya terus dipanjangin lagi nih. Itu sih paling. Terus ini kan udah ya yang cek buat tikungan sama super elevasi diagramnya. Terus yang terakhir itu ada menghitung kemiringan melintang pada titik TC dan CT. Nah, buat menghitung kemiringan melintang tuh kayak gini. Intinya tuh kalian nerapin rumus kesebangunan segitiga. Ini berarti menghitung yang ini EX-nya. Ini nih di sini. Caranya gimana? Pakai rumus segitiga kesebangunan. Nah, caranya gimana tuh kalian gambar dulu ini segitiga. Gambarnya tuh ini nih. Biar gampang kalian gambar kayak gini. Segitiganya tuh dari sini sampai ke ini titik yang ini, terus ke bawah sampai titik yang ini, terus ke kiri. Ini kan segitiga ya. Dan nanti bakal input yang ini. Kita carinya itu yang ini. Kan yang ini udah diketahui tingginya tuh berarti dari sini ke sini itu 2 kan. Ini 0 ke 2 berarti kan 2 dari sini ke sini, terus dari sini titik 0 ke titik 4,6. Berarti tingginya itu 4,6 ditambah sama 2. Di sini juga kan ada nih 4,6 tambah 2 sama dengan 6,6. Tuh. Dari sini ke sini tingginya 6,6. Terus kalian juga harus ketahui jarak dari titik ini ke titik ini nih. TC-nya atau EX-nya tadi berapa biar tahu. Tadi kan ini sama aja kayak ini kan 2/3 LS dari sini ke sini. Ya kan nih. Nih berarti sama kayak 2/3 LS. Berarti 2/3 LS tadi ini nih 54,4. Nih 54,4 sama dengan 2/3 LS. Terus kalian juga harus tahu jarak dari sini ke titik yang tadi yang gede, segitiga gede. Alas segitiga gede gitulah. Jadi ada 2 segitiga gede yang ini, terus segitiga kecil yang ini. Nah, kalian harus tahu alas segitiga kecil, ini kan 2/3 LS, sama alas segitiga gede. Ini berarti apa? Berarti kan LS-nya ya. 2/3 LS tambah 1/3 LS, berarti LS. Berarti alas segitiga gede itu LS. Tuh, berarti udah diketahui LS-nya tadi di perhitungan itu 80,726. Ini cukup buat menghitung kemiringannya. Buat nentuin di sini nih. Pas SMA juga pernah diajarin kan caranya gimana. Caranya tuh segitiga kecil per segitiga gede gitulah. Atau mungkin kebalikannya segitiga gede per segitiga kecil. Ini aku mulai dari segitiga yang kecil dulu, yang ini. Baru yang gede. Ya, berarti kan TC yang ini per sisi yang sama di segitiga gede ini. Berarti TC per 6,6 ini sama dengan alasnya yang kecil. Soalnya tadi kita mulai dari yang kecil. Alas yang kecil 54,4 per alas yang gede, segitiga gede 80,726 ini. Tinggal dikali silang. TC kali 80,726 sama 6,6 kali 54,4. Didapat kayak gini. Terus tinggal dibagi aja, ketemu hasilnya 4,44%. Nah, berhubung tadi kan ini ada penambahan 2 ya di sini ya. Biar nanti hasilnya akurat gitu ya dari 0 sampai ke sini itu berarti kan dikurangi 2 tadi. Kayak ini kan 4,6 ya. Sebelumnya kan ini 6,6, berarti dikurangi 2 jadi 4,6 gitu. Biar tahu itunya berapa.
kemiringannya atau ya kemiringannya itulah. Ini berarti dikurangi 2 yaitu ada 2,44% dikurangi 2% sama dengan 2,4. 2,44 gitulah. 2,44% terus digambar begini. Ini yang atas plus 2,4%, yang bawah min 2,4%. Itu paling. Oke gitu mungkin. Aku mungkin balikin lagi ke Mas Farhi. Ke situ. Ya, Mas, ini. Jadi tadi ya, dari teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin kalau mau ada yang ditanyain, kami tunggu sampai 8.50 ya. Boleh tentang tadi yang pembahasan kejarnya, atau mau yang selain itu juga nggak apa-apa. Sama paling ini buat persiapan UTS bisa teman-teman print itu ya pedoman-pedomannya. Jadi kira-kira aja pedoman apa yang kira-kira bakal dipakai itu bisa di print buat jaga-jaga. Terus kalau bisa juga dilampirkan waktu UTS. Soalnya WFA biasanya minta buat dilampirkan gitu buktinya. Terus ya, ada teman nggak? Ya, ini kami tunggu ya sampai 8.50. Kalau ada yang mau ditanyain nanti tanya aja. Buat filenya nanti aku kirim ke ini kali ya, ke Hito lagi kali nanti. Kalau enggak ke ya ke salah satu dari kalian ya nanti. Oke, mungkin aku izin masuk ya teman-teman. Mungkin mau nyampein juga
teman-teman sebenarnya buat perencanaan geometri jalan itu kan dia tuh beruntun ya. Jadinya dari teman-teman hati-hati buat nentuin kecepatan rencana gitu. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya karena kecepatan rencananya tuh salah, jadinya tuh salah semua nyampe ke bawah. Dan dari Bu Eva sendiri tuh kalau hal yang kayak gitu tuh nggak bisa ditolerir gitu, nggak bisa kayak paling dikasih poin berapa gitu untuk kesalahannya karena udah salah di awal. Pengalaman teman-teman teman-temanku juga itu banyaknya salah penentuan di kecepatan rencana. Terus mungkin nanti bisa nanya ke Bu Eva atau gimana dari kaliannya itu biasanya kalau dulu kita tuh disuruh ngambil kecepatan yang paling gede di kelas jalan itu. Ya enggak Kiken? Gus kita dulu disuruh pakai kecepatan paling gede ya. Iya, betul. Jadinya hati-hati buat ngituin kecepatannya karena kecepatan tuh krusial lah. Soalnya semua perhitungan berpatokan sama kecepatannya. Kalau kecepatannya dia salah, nanti bakalan salah semua gitu. Oke, mungkin itu sih dari aku. Sama satu lagi, diusahakan nanti waktu tes jangan ada soal yang kosong gitu. Jadi ya dikit-dikit ada jawaban gitu. Biar nanti kalau teman-teman bisa tetap dapat poin. Terus yang perlu itu paling ya. Eh, karena udah jam 8.51 ya. Aku tanya lagi terakhir, apa ada yang mau ditanyain? Ya, kalau misal nggak ada, mungkin aku cukupin. Makasih buat teman-teman yang udah datang ya. Nanti buat filenya bakal kami kirim ya. Mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.